bidang tenaga kerja. Dari tadi apa yang sudah berkembang isu di ruangan ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi menyangkut dengan tugas dan fungsi kami. Yang pertama sekali, tentunya kami dari Dinas Tenaga Kerja memastikan setiap perusahaan yang sudah ada SIUP di Kabupaten Aceh Barat ini tercatat di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Jadi untuk PT MIFA sudah tercatat di dinas kita. Kemudian kami juga memastikan masalah K3. Jadi K3, setiap perusahaan itu keselamatan kerja harus diprioritas. Melalui forum yang berbahagia ini, untuk Kabupaten Aceh Barat, kita sudah mendapatkan suatu penghargaan 2 tahun berturut-turut masalah program K3 ini yang diperoleh oleh PT MIFA dan PT KTS. Jadi kita mampu menjerokan program keselamatan kerja sehingga tidak terjadi di perusahaan yang bergerak di Kabupaten Aceh Barat. Kemudian juga menyangkut dengan UMP, apa isu tadi yang sudah dibaca oleh Bapak Asisten, mungkin kami menambahkan. Setiap UMP kita sekarang selalu setiap tahun kita revisi yang dikeluarkan melalui peraturan gubernur. Untuk tahun 2023 kami UMP sudah kami bagi, Pak. Setiap perusahaan itu menampung tenaga kerja sesuai dengan UMP yang ada. Jadi dari kami terus mengawasi UMP itu bisa berjalan di semua perusahaan. Kecuali tadi mungkin apa yang sudah disampaikan bahwa mungkin ada pekerja yang bukan tenaga tetap. Nah, di situ sudah tertera semua kalau kita berpedoman pada UMP yang langsung ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Kemudian menyangkut dengan PHK di perusahaan di sini tentunya PHK itu kalau terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak selalu kawan-kawan kita itu buruh-buruh kita hadir ke kami. Tapi insya Allah untuk sekarang ini pihak PT MEFA pemutusan hubungan kerja sepihak tidak terjadi. Jadi aman, tidak pernah sampai ke kami. Menyangkut dengan SDM ini tadi yang sangat alot sekali, mungkin perlu kami klarifikasi termasuk juga dari saran dari Pak Amayani. Kami di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja punya BLK, yaitu Balai Latihan Kerja. Yang selama ini mungkin perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, ada yang sudah bekerja sama dengan kami, ada yang belum. Mungkin kenapa ini belum terjadi? Mungkin pihak perusahaan itu punya SOP ataupun peraturan perusahaan yang terjadi. Kalau PT MIFA tadi yang Pak Amayani butuh penjelasan, sudah bekerja sama dengan kami, tetapi belum maksimal selama ini. Di tahun 2019 ada kita buka latihan kerja yaitu menyangkut dengan welding, yaitu pengelasan. Itu tertampung cuma 20 orang Pak Asisten. Dan tentunya saya rasa belum tercover mungkin untuk wilayah-wilayah ring 1 yang ada mungkin di perusahaan tersebut. Jadi saya sendiri selama bergabung di Dinas Tenaga Kerja ini sudah berupaya kemarin, sudah saya buat proposal, sudah saya sampaikan juga ke Bapak Ketua. Jadi saya akan memprioritas nanti ke depan karena CSR bisa dilibatkanlah kami Dinas Tenaga Kerja sehingga apa-apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat itu bisa kita prioritas nanti yang di ring 1 maupun putra-putri yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Karena kenapa? Sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu semua masyarakat ini berhak untuk mengenyam kesempatan dalam bekerja. Jadi tidak ada istilahnya harus ring 1, ring 2. Jadi semuanya harus kita prioritas. Kemudian menyangkut dengan rekrutmen Bapak Ibu yang ada yang berbahagia, rekrutmen tenaga kerja selama ini khusus perusahaan PT MIFA baru melibatkan kami sekedar kami membuka lowongan kerja. Orang itu memberi informasi ke kami bahwa kami ada membuka lowongan kerja, misalnya seperti baru ini ada 40 orang untuk operator. Jadi kami membuka Pak Ketua melalui nanti reklame, promosi. Jadi memang masyarakat mendapatkan informasi dari kami. Masalah rekrutmen, mekanisme seleksinya selama ini belum dilibatkan kita. Belum dilibatkan kita. Jadi kemarin saya langsung Pak Wakil Ketua Pak Haji Kamaludin menyarankan ke kami jangan cukup dari pemerintah itu sekedar membuka lowongan kerja, tapi turut juga andil kita di dalam menyeleksi, seleksi di situ. Bagaimana sehingga nanti tidak ada yang dirugikan, kemudian tidak ada dusta di antara kita. Mungkin kalau ada Pemda yang dilibatkan dalam tim tersebut, ini nanti akan kita upayakan dan kami akan
berkoordinasi terus dengan pihak perusahaan dan dengan pihak pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Karena kenapa mungkin selama ini tidak dilibatkan, kita hargai juga. Perusahaan itu punya SOP sendiri dan punya juga peraturan sendiri. Kalau MIPA itu standar operasional prosedur itu orang tuh memakai sudah standar nasional, Pak. Karena kenapa saya sudah bersilaturahmi ke sana, sudah dipaparkan semua apa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan itu. Jadi ini mungkin saya sangat setuju tadi seperti saran Pak Nasir Rijal. Kita di sini untuk kanun dan perbu ketenagakerjaan belum ada. Kalau memang ada nanti internal yang perlu kita buat, saya setuju sekali untuk kita lahirkan apakah kanun ataupun perbu. Jadi di sini nanti ada panduan ataupun pedoman untuk kita semua sehingga nanti kita tidak ada salah sesuai dengan peraturan yang kita mainkan. Jadi untuk rank 1 Pak Asisten tadi saya sambil duduk juga koordinasi terus dengan ARD MIPA, ini langsung dikirim ke saya. Jadi untuk rank 1 untuk kesempatan ini perlu saya sampaikan mungkin bekerja ini nanti kita clear kembali ini sebagai acuan pedoman kita dulu. Untuk rank 1 itu tenaga kerja yang direkrut sudah 18%. Itu dari 6 desa, Sumber Batu, Balai, Pucuk Redup, Payabaru, Penada Ujung. Jadi ada ring 2-nya lagi, kemudian ring 3. Jadi standar sekarang jumlah tenaga kerja yang ada di PT MIPA itu 2.200, jangan salah bilang, 2.282 pekerja dari 40 vendor ataupun outsourcing yang ada. Inilah dokumen mungkin yang sudah direkrut. Dari di situ nampak kita baca bahwa hasil survei sekarang angka pengangguran terbuka kita sudah menurun sampai dengan 0,33%. Ini suatu hal yang positif mungkin yang perlu kita pedomani untuk kita semua. Mungkin dari saya ini saja selaku teknis juga fungsi saya yang perlu saya sampaikan. Mungkin untuk hal-hal yang lain nanti ada dinas-dinas lain juga yang terkait. Jadi di sini saya mungkin menghimbau perlu banyak kita memberikan kesadaran hukum untuk masyarakat kita, bukan saja nanti kami melatih kompetensi di segi keterampilan, skillnya juga pengetahuan perlu di rank 1 itu kita berikan. Bagaimana mekanisme sebenarnya sesuai dengan undang-undang. Jadi sangat setuju, saya mudah-mudahan nanti dinas kami bisa terus melakukan advokasi sehingga apa yang menjadi tuntutan masyarakat bisa kita jalankan secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.